Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my English classroom on my YouTube channel. I'm glad to hear that you stay healthy and happy in this pandemic condition. Today's class is about direct and indirect speech. Let's continue to the next to find out what is going on there. Alright. Before we are going to give definition for direct and indirect, thank you so much for giving your subscribe, your like, and of course your comment. Now we are going to define what direct or quoted speech is. A person's exact words are in quotation marks and set off with a comma and reporting words, example, said, asked, informed, etc. Kalimat langsung ini atau dalam bahasa Inggrisnya direct atau quoted speech yaitu kutipan, kata-kata, atau kalimat langsung dari pendapat atau ucapan langsung seseorang yang ditandai dengan quotation mark, kemudian dibarengi dengan koma, dan kata-kata melaporkan seperti said berkata, ask bertanya, informed menginformasikan, dan lain sebagainya. And then indirect or reported speech, sedangkan kalimat tidak langsung yaitu a report on what someone else said or wrote without using direct speech. Sementara kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang memberikan informasi secara tidak langsung apa yang sudah dikatakan oleh si pembicara sebelumnya, namun dengan kalimat yang berbeda, tapi maknanya masih sama ya. Okay, now you can see some changes of the sentence from direct into indirect. Nah, di sini anak-anak bisa melihat di nomor 1, misalnya direct speech-nya he said she always watch TV. Ini dalam bentuk simple present. Tandanya di mana? Ya, ada kata-kata always, kemudian watch, ya. Watches, watch, ya. Kita bacanya watch. Nah, di sini kata kerja pertamanya menggunakan tambahan es karena subjeknya adalah subjek ketiga tunggal she. Tentunya ini adalah bentuk simple present. Kemudian kita bisa lihat juga ada tanda kutip. Karena ini juga yaitu ciri-ciri daripada kalimat langsung, ya. Ketika kita ingin mengubah menjadi indirect speech, kalimat tidak langsung, maka dia berubah menjadi he said that, boleh kita menggunakan that, kalau dalam kurung boleh juga tidak, ya. He said that she always watch TV. Dia selalu dulunya menonton TV. Nah, ini berubah menjadi dari simple present berubah menjadi simple past. Tandanya di simple past yaitu di kata kerja. Dari kata kerja pertama berubah menjadi watch kata kerja kedua, ya. Ini karena kejadiannya sudah berlalu. And then now we go to the next number 2, direct speech. He said, I'm looking for my wallet. Kalimat langsungnya dia berkata, saya sedang mencari dompet saya. Ini bentuknya adalah present continuous karena to be am, kemudian verb ing. Sedangkan ketika kita ingin mengubah menjadi kalimat tidak langsung, tentunya ini akan berubah kalimat ini, yaitu perubahannya kita lihat tanda kutip hilang. He said that he was looking for his wallet. Nah, kemudian subjeknya dari I berubah menjadi he, kemudian am berubah menjadi was, kemudian my wallet berubah menjadi his wallet karena yang berbicara adalah he, ya. Maka kalimat ini sudah dalam bentuk past continuous tense. Now, the next number 3, direct speech. He said, I have eaten lunch at Mando Cafe. Dia berkata, saya sudah makan siang di Cafe Mando. Ini dalam bentuk present perfect. Tandanya di mana anak-anak? Yaitu have eaten. Have plus verb 3, eaten verb 3, ya. Nah, ini present perfect. Ketika kita indirect kan, maka berubah menjadi dia berkata bahwa he had eaten lunch at Mando Cafe. Dia sudah makan siang di Cafe Mando, ya. Kita lihat di sini, dia sudah makan siang di Cafe Mando. Ini berubah menjadi present perfect becomes past perfect, ya. Jadi dari present perfect berubah menjadi past perfect. Dari have eaten berubah menjadi had eaten.
And then number 4, he said, I drove my new car yesterday. Nah, di sini kalimat langsungnya, dia berkata, saya mengendarai mobil baru saya kemarin. Nah, ini tanda kemarin ini sudah pasti kalimat ini simple past tense. If we want to change this sentence, becomes indirect. So, the sentence will be, he said that, dia berkata, he had driven his new car the previous day. Dia berkata bahwa, nah, dari simple past tense berubah menjadi past perfect. Drove berubah menjadi had driven. Drove kata kerja kedua, maka ketika menjadi past perfect, plus had, plus subject plus had, plus verb 3. Driven verb 3, had-nya ya memang sudah memang mesti kita itu adalah bentuk daripada past perfect ya. Setelah had harus tambah verb 3, bukan verb 2 or verb 1. Now and then yesterday becomes previous day. Jadi kata yesterday kemarin, ketika kita indirectkan berubah menjadi previous day atau boleh juga the day before. And number 5, she said I will do my homework. Nah, untuk yang nomor 5 ini, dia berkata, saya akan mengerjakan PR saya. Ini dalam bentuk simple future. Tandanya di mana? Yaitu will. Nah, ini adalah menandakan dia simple future. If you want to make it to be indirect, so the sentence will be, she said that she would do her homework. Dia berkata bahwa will-nya berubah menjadi would. Kemudian my homework berubah menjadi her homework. Karena kalimat langsungnya she, dia sendiri yang berkata ya, she said. Dia tidak berkata ke yang lainnya, dia mengatakan untuk depan orang lain, untuk dirinya sendiri, I will do my homework, maka berubah menjadi she would do her homework. Simple future becomes past future. And then number 6 now. Direct speech-nya, Susie said, I can answer this question. Di sini kita melihat modal verb-nya can. Nah, kita lihat bagaimana perubahannya. Ketika kita ingin menjadikan dia indirect speech, Susie said that she could answer that question. Nah, di sini kita bisa melihat can berubah menjadi could, kemudian tanda kutip hilang, ya. I berubah menjadi she, kemudian this question berubah menjadi that question. Nah, jadi untuk direct becomes indirect itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa merubah, ya, supaya lebih teliti dalam melakukan perubahan kata-kata serta tensisnya. Number 7, direct speech-nya she said, you may borrow my book. Kamu boleh meminjam buku saya. Nah, di sini modal verb-nya may. Ketika kita indirect-kan, she said that I might borrow her book. Jadi di sini may berubah menjadi might. And then number 8, direct speech-nya Santi said, I must submit this math task by 10 a.m. tomorrow. Nah, di sini juga modal verb-nya must, mesti atau harus, ya. Nah, di sini kita bisa melihat kalimat langsungnya ada kata tomorrow. Nah, bagaimana perubahannya anak-anak? Nah, sekarang kita lihat ketika kita ingin ubah dia menjadi indirect speech, Santi said that she had to submit that math task by 10 a.m. the next day. Nah, di sini kata must sudah berubah menjadi had to. Kemudian tomorrow berubah menjadi the next day. Dan kata tanda kutip tentunya harus hilang. And then number 9, direct speech-nya my brother said to her, open the gate. Saudara laki-lakinya berkata kepadanya, bukakan gerbang tersebut. Ketika kita ingin mengubah menjadi indirect speech, my brother ordered her to open the gate. Saudara laki-lakinya memerintahkannya untuk membukakan gerbang tersebut. Nah, di sini yang tentunya kita lihat perubahannya yaitu tanda kutip hilang. Kemudian karena ini adalah kalimat imperative sentence atau kalimat perintah, maka kita cuma menambahkan to, ya. Tambahkan to open the gate. And then number 10, direct speech-nya she said to him, take my pen please. Nah, ini berarti kalimat meminta pertolongan. So, if we want to change this sentence to be indirect sentence, it will be she requested to take her pen. Jadi dia meminta untuk mengambilkan pulpennya. And then now look at direct speech-nya she said to me, see the doctor. Kalimat langsungnya dia berkata ke saya, kunjungilah dokter.
And then indirect speech-nya berubah menjadi she suggested me to see the doctor. Dia menyarankan saya untuk mendatangi dokter atau untuk mengunjungi dokter. Ini tentunya menyarankan karena mungkin temannya sedang dalam keadaan sakit. So we can use reporting word-nya. Kita bisa menggunakan kata reporting-nya yaitu dengan suggested. Dan di sini kutipan hilang. Kemudian karena ini kalimat perintah dalam bentuk menyarankan, maka cuma menambahkan to ya anak-anak. And then number 12, direct speech-nya, Mrs. Ulia said to him, don't throw the rubbish in the classroom. Ibu Ulia mengatakan kepadanya, jangan buang sampah di dalam ruang kelas. Nah, di sini kita lihat ini kalimat perintah atau imperative sentence, tapi dalam bentuk melarang. So, you can see the sentence in direct speech. Mrs. Ulia said to him not to throw the rubbish in the classroom. Ibu Ulia mengatakan kepadanya untuk tidak membuang sampah di dalam ruang kelas. Or, you can use the sentence by Mrs. Ulia forbade him to throw the rubbish in the classroom. Atau Ibu Ulia melarangnya untuk membuang sampah di dalam ruang kelas. Ya. And then changes in adverb of time. Dan tentunya di sini you can see the changes of adverb of time. Yang pertama direct speech-nya misalnya now, ketika kita indirectkan berubah menjadi then. Kemudian yesterday berubah menjadi the day before or the previous day. And then last night berubah menjadi the night before. 2 days ago berubah menjadi 2 days before. Tomorrow berubah menjadi the next day or the following day. Next week berubah menjadi the next week or the following week. And next month berubah menjadi the next month or the following month. Atau bisa juga misalnya next Friday berubah menjadi the next Friday or the following Friday. Demikian ya anak-anak. Jadi anak-anak harus mengingat semua beberapa perubahan yang harus kita ubah ketika kita ingin ubah kalimat direct speech becomes indirect speech. Jadi perubahan tenses, kemudian perubahan keterangan waktu ya, dan lain sebagainya. Kemudian tanda kutip harus hilang ya. I hope you can understand my definition. And then now, of course, I will give you exercise. Tentu saja akan ada latihan di sini. I want you to answer direct speech question, yaitu pertanyaan dalam bentuk direct speech. He said to me, I bought a new house. Nah, di sini tentunya ini kalimat langsung karena ada tanda kutip. Kemudian she asked me, where is my bag? Kemudian yang ketiga, Lily said to him, close the cafe now. And then number 4, Mr. Yus told me he was the man who helped me yesterday. And now I want you to change these sentences to be in indirect speech. Jadi Miss mau kalian semua mengubah kalimat ini berubah menjadi kalimat indirect speech atau kalimat tidak langsung. Just 4 numbers. Don't forget, after you finish or you answer this question, I want you to collect your answer to your teacher, okay? Alright, I hope that's all. I think that's all for today. I hope you can understand about my explanation. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.